Halo Bolo, kali ini Denani akan kembali melanjutkan cerita spoiler anime Windbreaker episode 16. Tapi jangan lupa tinggalin jejak Bolo-Bolo ya. Oke, nggak usah banyak ini itu, langsung saja mulai ceritanya. Setelah kedatangan Kaji, Enomoto dan Kusumi, Furin pun bisa mengimbangi perlawanan gengkil itu. Dengan Kusumi melihat Nirai sudah babak belur, Kusumi pun langsung mengamankan Nirai keluar dari markas itu. Setelah Nirai diamankan, Kusumi pun kembali masuk ke markas. Dengan rasa kecewanya Nirai yang sangat menyedihkan, Nirai pun hanya duduk dan meratapi nasibnya. Enomoto pun dengan teriak bilang ke 5 jagoan Furin itu untuk fokus ke lawannya masing-masing. Dan sisanya akan diurus Enomoto dan Kusumi. Dengan Suge berhadapan dengan Shiu mendengar ucapan Enomoto tadi, Suge pun sangat senang dengan ucapan Suge. Senpai kita benar-benar mencuri perhatian sekarang ya. Tapi sekarang ini saatnya kita bersinar juga. Dan Taishi yang berhadapan dengan Sugishita mengatakan, kayaknya kalian ada tambahan waktu buat hidup ya. Sugishita pun masih dengan gayanya his. Dan Ryu yang berhadapan dengan Renji pun mengatakan, mungkin pertarungan kali ini akan sedikit lama. Renji pun juga menjawab, apa kau takut cowok cantik? Hansuke melihat Suwo pun dengan sedikit meledek, apa kau sedikit marah ya sekarang? Dan si jagoan kelas 2 Furin itu, si Kaji, langsung membantai yang ada di depannya. Untuk Kaji mendekat ke gengkil itu yang ada di lantai atas. Setelah Kaji sampai di depan tangga lantai atas, melihat Anza yang terkapar, dan dengan tertawa gengkil itu yang ada di atas mengucapkan selamat datang ke Kaji. Kaji pun hanya berucap, kenapa? Lalu gengkil itu menerangkan kalau dia hanya aku tendang sekali dan pingsan, bodoh sekali. Kaji pun langsung mengamankan Anzai. Dan gengkil di atas pun melihat Kaji. Melihat Kaji seperti itu juga meledek dong. Oh, kau manis sekali. Kau harusnya biarkan saja si lemah itu. Dan Sakura bertarung dengan Kengo juga mengatakan ke Kaji. Untuk Kaji jangan menyentuh orang yang di atas itu. Karena itu milik Sakura. Mendengar itu Kaji pun hanya pelongo-pelongo. Dengan Sakura terus diserang oleh Kengo, Sakura masih mengatakan ke Kaji. Dengan ucapan Sakura, kau yang bilang kan, aku harus urus diriku sendiri. Jadi biarkan aku yang menghabisinya dan jangan mengganggu urusanku. Dengan Kaji melongo mengatakan, apa kau sampai sekarang tidak sadar apa yang terjadi Sakura? Dengan Kengo selalu bicara terus, Kaji pun langsung mendang Kengo untuk menutup mulutnya dulu. Melihat Kaji seperti itu pun pada melongo semua. Kaji pun lalu menanyakan apa yang ada di pikiran Sakura sekarang. Menghajar orang yang di atas itu. Sakura pun tentu memang itu salah, kita harus membela. Tanpa kata apapun Kaji pun langsung memukul Sakura dong. Dengan terkejutnya sebagian anggota gengkil itu, Kaji pun langsung mewarah dong dengan Sakura. Dengan ucapan Kaji, buka matamu cok, kau terlalu ambisi dengan orang di atas. Bahkan kau tidak bisa mengurus kroco ini sendirian. Kau juga tak bisa membantu orang-orang yang selalu ada untukmu. Kau masih harus mengurus hal lain sebelum mengurus egomu idiot. Dengan teriakan Kaji yang kencang hingga membuat Sakura shock. Jika kau tak bisa menyelamatkan rekan-rekan sekelasmu, maka kau tak pantas dipanggil ketua kelas. Sakura pun langsung keingat Nire dan Umemiya dong.
Sakura pun juga menjawab, tapi bahkan jika itu benar, aku tidak bisa membiarkan dia setelah apa yang dia lakukan. Kaji pun juga kebetulan tidak suka. Maka dari itu, Kaji akan memberikan tinju ekstra untuk gengkil yang di atas itu. Kaji pun lalu akan ke atas dengan ucapan ke Sakura untuk Sakura fokus dengan apa yang Sakura harus lakukan. Tapi sebelum itu, Sakura masih berpesan ke Kaji untuk memukul harus di wajahnya, tepat di hidungnya, minimal berikan 10 tinju. Lucu sekali. Dengan melihat itu, Kengo pun tertawa karena Kengo tidak perlu bertarung dengan monster itu. Maksudnya Kaji. Sakura pun langsung membayangkan pukulan Kaji tadi ke dia. Dengan Sakura menyadari dirinya, Kengo pun dengan ucapannya, akhirnya kau sadar Cuk, ayo cepat selesaikan. Sakura pun dengan berjalan mengatakan maaf, tapi aku tidak bisa main-main denganmu sekarang. Dan Kaji pun sudah sampai di lantai atas itu. Dengan ucapan gengkil itu, jadi aku akan bertarung denganmu Kaji. Aku merasa terhormat bisa bertarung dengan orang terkenal sepertimu. Tapi setidaknya kau itu sama sepertiku. Kau mengajar anak buahmu agar bisa bekerja. Cara terbaik mengatur orang adalah ketakutan. Karena itu, dari semua gengkil itu tidak ada yang berani menggangguku dan menantangku. Dan juga tidak ada yang bisa kabur dariku. Mungkin dia itu ketua gengkil bolo. Karena ketua geng itu menganggap sama, ketua geng itu tak sabar akan bertarung dengan Kaji. Tapi ketua geng itu masih dengan omongan kerasnya menganggap Kaji seperti ingin menjadi superhero. Padahal caranya sama dengan mereka, menggunakan kekerasan dan menganggap Bofureen bermain menjadi pahlawan kota. Dan itu membuat ketua geng itu jijik. Dari situ ketua geng itu membuat kesepakatan. Bila ketua kill itu menang, Kaji harus bergabung dengan geng kill itu. Kaji pun langsung marah dong. Karena ketua geng kill itu menghina Fureen. Dan Sakura pun juga sudah menghajar Kengo. Dengan tendangan putaran Sakura membuat Kengo melayang. Sampai-sampai gengkil yang lain itu heran. Tiba-tiba Sakura menjadi berbeda dan sangat mematikan. Gengkil pun berteriak dengan anggotanya untuk mengepung Sakura. Sakura pun tanpa rasa takut langsung menghajar satu-satu dong. Dan Sugi dengan omongannya yang tentang estetika itu, dan menganggap dirinya artis, langsung menghajar Siu dengan hantaman pukulan Sugi sampai Siu pun terpental. Dan Sugi langsung menyuruh Siu untuk bangun. Dan Sugi mengatakan itu ronde terakhir. Napas kadal. Dah lanjut nanti ya bolo. Stay tune, terima kasih.